Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad kunta fi ghaflatin min hada, faqashafna anka ghita'aka fabasurukal yawma hadid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hadid ayat 22, kita sesungguhnya lalai tentang hal ini. Lalai tentang ketika sakratul maut menghampiri kita, lalu kemudian pada saat itu Allah faqashafna, Allah buka di mata kita ini, Allah buka di mata kita ini hijab, anka ghita akafa basarukal yawma hadid, sehingga pada saat itu, pada sakratul maut itu, penglihatan kita amatlah tajam. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, ketika seseorang sakratul maut, maka Allah buka ya di mata kita ini, sebenarnya ada hijab yang membuat semua balasan amal-amal kita itu tidak kelihatan. Allah tidak perlihatkan pada saat itu balasan dari amal-amal ketika kita mengamalkan amalan kebaikan maupun amalan-amalan yang jelek atau amal-amal yang jelek. Tidak Allah perlihatkan. Tapi Allah perlihatkan nanti ketika kita syukuratul maut, faqashadna, Allah buka hijab. Ya, Allah buka hijab sehingga banyak orang ketika meninggal dunia, maaf ini, ada matanya. Saya pernah memandikan korban pembunuhan, ya. Saya pernah memandikan, tidak memandikan, tapi melihat bagaimana mata-mata orang yang terbunuh itu terbelalak. Ya, mata-mata orang yang banyak berdosa itu terbelalak. Karena kenapa? Fakashafna, sekali lagi fakashafna, Allah buka hijab, anka ghita'aka fabasurukal yawma hadid, sehingga hijab itu Allah buka sehingga kelihatanlah balasan-balasan ketika kita di dunia, ketika kita masih hidup, ketika kita mengamalkan amalan-amalan, sehingga betapa kagetnya kita ketika itu terhadap balasan-balasan dari Allah SWT. Maka ketika Sya'ban, kata Rasulullah SAW, sakaratul maut, Allah perlihatkan bagaimana perjalanan Sya'ban setiap hari. Salat 5 waktu dari rumahnya ke masjid Rasulullah yang berjarak 3 jam perjalanan, ya, 3 jam perjalanan, ya. Kemudian Allah balas 3 jam perjalanan itu, 3 jam perjalanan itu dengan balasan-balasan surga. Bagaimana tidak 3 jam perjalanan dari rumah menuju masjid, 5 kali solat, betapa itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Kita Bapak Ibu, kadang rumah kita saja di samping masjid, ya. Ini contoh buat kita ini. Hanya beberapa meter dari masjid, tapi kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Tapi kaki kita tidak bergerak sedikit pun untuk menyambut seruan kemenangan itu, keseruan solat itu. Maka Allah perlihatkan rumah Sya'ban di surga dengan berbagai mutiara yang lebih indah. Maka Sya'ban mengatakan, aduh, Masya Allah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Karena Sya'ban tahu ketika lebih jauh, maka pahala, maka reward,
rumah dari Allah SWT ketika di surga akan lebih indah daripada yang diperlihatkan Allah SWT ini. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, sahabat mengatakan, aduh, kenapa tidak yang lebih baru? Allah perlihatkan video kehidupan beliau, Sya'ban, ketika ingin salat subuh, pada waktu salat subuh, dia memakai pakaian yang terbaik menurut dia, karena dia percaya dengan janji Allah. Kata Allah SWT, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus ketika engkau memasuki masjid. Jangan yang bau, jangan yang compang-camping, jangan ada yang merek segala macam yang mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Pakai harum-haruman. Inilah yang seorang muslim yang baik dalam berhadapan dengan Tuhannya. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Maka Allah perlihatkan rumah, dia sudah berpakaian satu lapis, kemudian dibuka pintu, ternyata angin dingin. Ya, di Madinah itu kalau musim dingin itu sudah kayak Eropa, Bapak. Ya, kalau yang pernah umroh musim dingin, itu berapa lapis juga masih tetap akan merasakan dinginnya udara Madinah. Maka kemudian dia balik lagi ke dalam rumahnya memakai baju 2 lapis. Kemudian dia pergi ke masjid. Kemudian tengah jalan dia bertemu dengan seorang yang sedang kedinginan, menggigil, hampir mati, hampir meninggal karena kedinginan tadi. Maka Sya'ban dengan segera, dengan serta merta membuka bajunya, kemudian dipakaikan kepada orang yang sedang kedinginan tersebut. Dipapahnya, kemudian mereka berdua sempat sholat berjamaah di masjidnya Rasulullah SAW. Allah buka video itu, Allah putar lagi kehidupan Sya'ban itu, dan Allah tunjukkan balasan-balasan dari perbuatan Sya'ban tadi. Maka Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak yang lebih baru? Ya. Kenapa tidak yang lebih baru? Karena yang lebih baru pasti pahala rumah di surga lebih indah daripada yang Allah tunjukkan tadi. Kemudian yang ketiga, suatu pagi sahabat ingin sarapan, maka dipersiapkanlah susu 1 gelas, kemudian ada roti 1 potong. Kemudian ketika dia hendak memakan roti dan meminum susu tadi, ada yang mengetok pintunya. Dibukalah sahabat, dan ada seorang pengemis yang mengaku sudah 1 minggu ini tidak makan, tidak minum, karena tidak mempunyai apa yang harus diminum dan tidak mempunyai apa yang harus dimakan. Maka Sya'ban membawa pengemis tadi ke dalam rumahnya. Kemudian secangkir susu tadi dia bagi 2 sama rata. Kemudian roti tadi dia bagi 2 sama besarnya. Sama besarnya. Singkat kata, mereka makan, minum berdua. Allah perlihatkan semua. Ya, video-video itu Allah perlihatkan pahala-pahala berupa rumah di surga. Maka Sya'ban mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Kenapa susu tadi tidak saya kasih semuanya? Kenapa roti tadi tidak saya kasih semuanya? Karena ketika saya kasih semuanya ini, maka pahala berlimpah dari Allah SWT. Rumah yang lebih indah daripada yang ditunjukkan oleh Allah SWT. 3 kejadian ini adalah cukup, Bapak Ibu, adik-adik,
bagi kita untuk merenungi hakikat kita hidup di dunia ini. Kita mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak orang-orang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Kita mengetahui Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla isya fi jamaah atau ma'al jamaah, barang siapa salat isya dengan berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, faka'annama qama nisfal lail, maka pahalanya seperti orang solat separuh malam. Jadi kata Nabi, kita solat separuh malam itu kita solat terus. Ini pahala orang-orang yang melaksanakan solat isya berjamaah. Nabi juga bersabda, man solat subha, barang siapa yang solat subuh fi jamaah atau ma'al jamaah, dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka dia seperti solat sepanjang malam. Ya, dari isya sampai subuh Allah ganjar dengan pahala solat sepanjang malam. Tapi berapa banyak dari kita melaksanakan sunnah, keutamaan solat, terutama solat isya dan solat subuh? Bapak Ibu, kalau seseorang mengetahui tentang keutamaan solat subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan solat isya, solat subuh, maka niscaya mereka akan merangkak. Kita ini akan merangkak, Bapak Ibu, kalau kita mengetahui keutamaan daripada solat isya dan solat subuh. Karena banyak sekali keutamaan di 2 solat ini. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang munafik. Ya. Orang-orang munafik tidak melaksanakan solat, tidak, malas melaksanakan solat isya, solat subuh. Malas mereka melakukan. Ya. Sya'ban tidak menyesali perbuatan amal-amal kebaikan yang dia lakukan, tetapi Sya'ban menyesali kenapa tidak optimal, ya, tidak optimal terhadap amal-amal yang dia kerjakan ketika dia hidup di dunia ini. Kita yang masih hidup ini, Bapak Ibu, mari kita optimalkan semua kegiatan-kegiatan kita, terutama amal-amal soleh yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah SWT. Optimalkan, ya, optimalkan sehingga tidak ada rasa penyesalan ketika kita mengalami syakaratul maut. Dan ingat, setiap kita nanti akan mengalami penyesalan ketika kita sakaratul maut. Penyesalan tentang semua yang telah kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut nanti, sebelum sakaratul maut nanti, Allah ampuni dosa-dosa kita, semua doa-doa kita. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut nanti. Mudahkan ya Allah, dan beri rahmat kepada kami ketika sesudah sakaratul maut. Ini doa kita. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, dan ke depan dengan ibrah, dengan pelajaran dari kisah Sya'ban ini, kehidupan kita, amal-amal kita menjadi lebih baik lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.